Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua di hari ini, hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 ya. Mbak Agi, ini eh, kelihatannya sebentar lagi ini dalam waktu kira-kira berapa ya? Lebih dari sepekan lagi lah ya, nggak sampai Mhm, 10 hari mhm. lagi Gibran itu akan jadi presiden loh, Mbak. Mbak Agi, jadi terlampau cepat ini ya, kita tiba-tiba Gibran udah jadi presiden Republik Indonesia walaupun ini ad interim gitu ya. Karena Pak Wow. Prabowo itu akan Mhm, pergi ke untuk kunjungan yang cukup panjang itu mulai dari tanggal 8 sampai tanggal 24 ya Mbak, 24 Oktober mhm, mhm. November, sorry. Jadi hampir November, iya. selama berapa itu? Berapa hari? Terus lebih dari setengah bulan ya Mbak Agi ya. Gibran akan Iya, jadi lebih dari setengah bulan berarti, ya. iya. Gibran akan Betul. jadi Mhm, presiden. Wah, mhm. dasar cepet banget ya Gibran jadi presiden menggantikan Pak Prabowo sementara gitu. Tapi apapun itu Iya, tetap saja dia harus bertanggung jawab terhadap negara ini kalau terjadi apa-apa, Mbak Agi. betul. Ya. Mhm, Nah, mhm. apalagi kita Pasti ya. sebagai kepala pemerintahan, Iya, betul. dan kita cek dulu Mhm, nanti siapa siapa saja menteri-menteri yang akan menemani Pak Prabowo ke luar negeri. Itu kan kita akan tahu kan biasanya kan kalau terjadi apa-apa pada negara itu kan ada yang namanya triumvirat ya, ada menteri dalam negeri, menteri luar negeri dan menteri pertahanan. Nah, kalau menteri luar negeri pasti kan akan mengikuti akan menemani Pak Prabowo dalam kunjungan untuk ke beberapa negara itu. mhm. Apakah menteri pertahanan juga akan ikut untuk menjalin kerjasama dan sebagainya atau tidak gitu. Kalau kalau enggak ya berarti Gibran langsung yang tanggung jawab sepenuhnya ini. Ngeri banget ya. Iya, iya, iya. Artinya semuanya tanggung jawab ada di Istana Presiden, gitu ya. Selama Istana Wakil masa Presiden, Mbak. Bukan Istana Presiden. Wakil Presiden, Iya, maaf gitu. iya. Jadi semuanya akan terkonsentrasi di sana. Dan ya, sebagai kepala pemerintahan tentunya semua menteri itu melapor kepada Bapak Mm-mm. Wakil Presiden begitu. Karena Mm, walaupun dia hanya Wakil Presiden, dia akan menjadi kepala pemerintahan begitu. betul. Jadi ya kita akan melihat nanti seperti apa dan ya akan lebih bebas lagi Gibran untuk mungkin Belusukan. berkunjung ke sana sini, Iya, iya, iya. belusukan Iya. begitu ya Mas Iya. Hersu. Mm-mm. Jadi ini akan menjadi portofolio dari Gibran begitu bagaimana dia pertama kali menjadi kepala pemerintah Indonesia begitu yang Mm-mm. sebesar ini begitu Mm-mm. kan. Mm-mm. Dan kita akan melihat nanti akan seperti apa pidato-pidatonya Mm-mm. atau dia akan menerima tamu-tamu begitu walaupun presiden sudah tidak ada di tempat itu menerima tamu dari luar, menerima duta besar apa dan sebagainya tetap berjalan begitu. Mm-mm. Pemerintahan harus berjalan tetap seperti biasa. Begitu juga koordinasi kepada para menteri, Mm-mm. kepala lembaga, badan dan sebagainya, Mas Verso. Yes, ya, ini ngeri-ngeri sedap ini. Iya, iya. Dan kan ada juga itu Mas Hersu. Kalau kita bicara soal Gibran, ya kita tambahin saja. eh yang sekarang sedang ramai di X begitu Mas Hersu. Mm-mm. Jadi kepala pemerintahan ini, Gibran ini juga ramai. Sekarang kan soal pemasangan foto begitu ya. Foto Mm-mm. dari presiden dan Mm-mm. foto wakil presiden. Itu Iya. juga ramai Mas Hersu. Di mana misalnya saya tidak tahu kebenarannya begitu ya. Tapi ini rame diperbincangkan gitu. Coba teman-teman off the record mencari kebenarannya. Apakah di sekitar teman-teman off the record ada saja misalnya seperti sekolah, terus kemudian kantor kelurahan atau kantor-kantor yang lain gitu yang hanya memasang foto Prabowo begitu. Mm. Karena yang ramai di media sosial ternyata ada yang eh, figura dari foto wakil presiden itu kosong gitu. Mm. Sebelumnya kan diisi dengan foto Pak Maruf Amin, tapi sekarang terlihat kosong. Ada juga media sosial itu salah satu akun begitu ya yang memperlihatkan foto Gibran itu jatuh di bawah dan kemudian komentarnya ada, wah foto ini apa namanya wakil presiden ini jatuh di bawah. Ya Mbok ya diambil saja terus kemudian langsung dipasang saja di figuranya begitu. Itu tentunya ada maksud-maksud tertentu ketika masyarakat gitu mengunggah foto-foto seperti itu Mas Hersu. Dan juga yang rame lagi soal Gibran sekarang Mas Hersu. Dan ini semacam lucu-lucuan kalau saya lihat, tapi kok ya kok kok ya menohok betul gitu ya itu ketika
Perpustakaan Nasional untuk aplikasi digitalnya itu Hmm. memasang foto Gibran dan juga Prabowo, begitu Mas Hersu, di Ipusnas ya. Ini adalah semacam sekarang itu kita kalau mengunjungi Perpustakaan Nasional dengan kita mendownload begitu aplikasinya, kita tidak perlu secara fisik datang ke sana dan seperti dahulu kita harus punya kartu anggota, kita harus meminjam begitu buku tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kalau sekarang kita cukup mendownload dan kemudian akan dapat membaca secara digital begitu dan tentunya dari Perpustakaan Nasional yang memiliki koleksi ribuan buku tersebut dengan berbagai macam genre itu kita tidak kalau dulu kan hanya untuk satu jenis buku hanya ada 5 eksemplar, hanya ada 10 eksemplar, jadi terbatas ya. Apalagi kalau bukunya banyak diminati, kita sering bukunya sedang tidak ada, mungkin tanggal Hmm. sekian akan kembali. Kalau sekarang tidak, satu buku itu bisa dibaca kalau misalnya ada ribuan yang berminat ya bisa. Nah, ada foto dari Prabowo dan Gibran, ini juga menjadi bahan ledekan Mas Ya, Hersu. Orang ya, ya. mempertanyakan, Hmm. apa relevansinya ya foto Gibran dipasang pada aplikasi Ipusnas begitu. Karena Hmm. Gibran sendiri kan menyatakan, kita ingat pada salah satu wawancara dengan Najwa Shihab, ketika ditanya apa kegemarannya, kalau di rumah seperti apa tradisi membacanya. Dan itu dia diwawancara pada sebuah apa ya komunitas gitulah Hmm. tentang membaca, minat membaca. Dan Gibran mengakui bahwa memang tidak ada tradisi atau budaya baca di dalam keluarga saya gitu, di dalam keluarga kami. Ya kalau saya pun membaca yang ringan-ringan saja. Ketika dikejar membaca apa misalnya judulnya pun dia tidak bisa menjelaskan. Biasanya orang kalau memiliki ketertarikan terhadap buku dia bisa langsung, oh saya suka membaca ini gitu, membaca misalnya soal game, misalnya kalau dia senang game ya, kita tahu Gibran senang game online begitu ya, setidaknya dia mendapatkan pengetahuan dari, tapi dia eh, seperti tergagap begitu kan. Nah, itu yang dipermasalahkan oleh masyarakat, terutama oleh netizen. Orang yang tidak memiliki tradisi baca, kok wajahnya ada di Ipusnas yang di mana di situ mendorong masyarakat untuk membaca, mendorong masyarakat baca itu tetap mengemari bacaan walaupun sekarang eranya adalah era digital begitu Mas Hersu. Apa Ini apa rame, apanya yang banyak jadi sekali maksudnya komentar. ya Ipusnas itu ya supaya dengan dipasang begitu di situ sehingga kemudian Gibran jadi terdorong untuk juga mulai rajin membaca gitu maksudnya. Iya, bisa jadi ya. Hmm. Ini kan kalau saya membayangkan kalau dia mengikuti isu-isu yang berkembang, mengikuti wawancara antara Gibran dengan Najwa itu kan memang viral sekali wawancara tersebut. Eh, saya rasa kalau saya pun menjadi orang yang bersangkutan yang disuruh memasang Hmm. apa namanya poster tersebut begitu ya, e-poster begitu di laman tersebut, pasti sambil tertawa juga begitu. Ini orang yang tidak senang membaca kok saya harus memasangnya di sini. Apakah ini kan contoh, ini adalah panutan yang harus diikuti. Apakah ini ya itu tadi menyindir begitu ya, ataukah justru mengumpankan ini untuk kemudian membuat orang itu memberikan komentar yang tentunya komentarnya ya pasti komentar-komentar yang ya cenderung nyinyir pastinya dan itu tidak bisa dihindari gitu Mas Irso. Oke, em, kita bicara apa lagi selain selain soal itu ada saya kira soal kami soal Maung ya yang jadi untuk Hmm. kendaraan dinas menteri dan wakil menteri terus apalagi sih selain itu Mbak Agi selain soal Maung ini yang rame. Juga rencana dari Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman ya. Nah, ya. PKP Marwarar Sirait itu Mas Herso itu menarik sekali karena kemarin kan bertemu dengan Dewan ya dengan DPR gitu dan dia mengungkapkan berbagai rencananya gitu dan langsung menjadi viral juga itu Mas Herso rencana-rencana tersebut karena berkaitan dengan kiprah oligarki atau maksudnya oligarki dalam proyek pemerintah begitu. Ya, ya, ya. Kan saya ingat itu waktu sebagai Satgas Perumahan Pak Hasim Joyo Hadikusumo yang pada waktu itu dia Mhm, sempat menyatakan bahwa secara tidak langsung mengisyaratkan ya, bahwa Fahri Hamzah yang akan ditunjuk oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora kan dia mhm, menyatakan ini tugas beratnya Pak Fahri Hamzah dan dia pada waktu itu kan menyatakan bahwa ini proyek pembangunan perumahan ini juga nanti dia diharapkan dengan banyaknya proyek itu sampai daerah-daerah itu juga menghidupkan pengusaha-pengusaha lokal gitu yang pengusaha yang termasuk betul. pengusaha apa ya Mhm, UKM lah gitu bukan kalau UMKM nggak mhm, mungkin begitu dan pada waktu itu dia menyinggung bahwa ya oke nanti kayak Sembilan Naga itu tapi didapatkan tapi untuk di kota-kota besar kata dia begitu. Nah saya membaca beritanya saya belum detail bacanya tapi di situ disebutkan bahwa ini akan dimulai dengan 3 juta rumah dan
di judulnya, makanya judulnya ini media yang punya Agung Sedayu yang akan dilibatkan lah. Orang kan kemudian teringat bagaimana hubungan antara Ara dengan Agung Sedayu ini kan, dan itu saya kira sudah bukan jadi rahasia lagi ya, sudah menjadi rahasia umum bagaimana dia merupakan bagian dari, sebenarnya dia kalau Mhm. dalam bahasa kita bahasa Jawa sering disebut nyantrik gitu ya, dia nyantrik ke para Betul. belajar bisnis gitu, ke Mhm. para Mhm. taipan oligarki yang disebut Sembilan Naga itu. Nah, sekarang ketika Betul. tiba-tiba dia jadi menteri perumahan, ya yang dapat lagi yang pengembang yang besar itu lagi gitu kan, kira-kira yang maksud dari judul berita tadi itu kan gitu Mbak Agi ya. Iya, saya juga melihatnya demikian karena kita melihat Ara atau Marwar Sirait ini ya seperti yang dikatakan oleh para elit dari PDIP, dia sekarang Hmm. jangan melihat Marwar yang dulu begitu kan. Mereka Hmm. mengatakan ya ini dia sudah menjadi bisnismen atau bagian dari pengusaha besar katanya. Jangan kalau bicara tentang dia bukan miliaran lagi tapi triliun begitu ya. Hmm. Hmm. Saya ketika itu ini apa sih maksudnya? Tapi ya rupanya itu dan itu juga diungkap oleh apa kerabatnya sendiri begitu kalau Pandana Baban kan Hmm. karena saudara perempuan dari Ara ini Hmm. menikah dengan anak dari Pandana Baban gitu ya ini kerabat dekat lah apalagi Pak Pandat begitu juga dengan orang tua dari Ara Sabam Sirait saya dulu sering sekali bertemu dengan Pak Sabam itu di Hmm. gedung DPR gitu kami sering ngobrol berbincang dan sebagainya nah itu saling paham lah bagaimana mereka ini keluarga antar keluarga apalagi mereka sama-sama dari suku Batak begitu ya Mas Hersu. Ya, ya. Tapi ya ini mengungkap bahwa ARA ini sekarang bersama dengan oligarki dan kita melihat itu dengan ada kesinisan tersendiri begitulah ya. Hmm. Bagaimana dia mengungkap soal rumahnya yang katanya seharga 100 miliar yang ada di Menteng begitu. Iya, mungkin barangkali dia sekarang sudah cukup berhasil ketika Ya nyantrik itu kalau tadi di kepada jalan, oligarki. ya jalan Ya, Diponegoro itu saya percaya rumahnya kalau sampai habis 100 miliar, bahkan bisa lebih harganya di situ gitu. betul. Hmm. Bahkan bisa lebih karena tanah di Diponegoro itu luasnya ribuan Mas Hersu dan Hmm. tidak di kafling Harganya, kecil-kecil menjadi seperti ya. seperti rumah Hmm. ini ya Hmm. walaupun premium tapi kalau di sana teman saya pun ada di sana begitu lahannya itu pasti di atas 1.000 meter persegi begitu. Dan kita kembali kepada arah. Jadi di sini kalau di hadapan anggota DPR tersebut eh, Menteri Perumahan yang baru ini mengatakan dia akan menyumbangkan atau menghibahkan tanahnya yang ada di Tangerang seluas 2,5 hektar begitu. Hmm. Dan kita tahu kalau dari LHKPN-nya memang kekayaan ARA yang paling besar ini adalah berupa tanah dan bangunan dan terutama tanah. Jadi tanahnya ada banyak Mas Hersu. Hmm. Ada di sana di Sumatera Utara tentu saja, ada di Jawa Barat, ada di DKI, ada di Tangerang dan di tempat-tempat lain. Nah, dia katanya akan menghibahkan 2,5 hektar dari tanah tersebut dan kemudian yang akan membangun di atas tanah tersebut adalah Agung Sedayu. Kita tahu Hmm. Agung Sedayu ini dimiliki oleh Aguan atau Hmm. Agianto Kusuma tersebut. Hmm. Dan eh, skemanya salah satunya dia mengatakan bahwa karena ini hibah dan kemudian juga Taipan Aguan ini juga akan memberikan bantuan, maka kemungkinan akan ada bagi-bagi rumah gratis seperti Hmm. itu. Hmm. Akan bagi-bagi rumah gratis kepada penduduk miskin yang ada di sekitarnya begitu. Nah, ini akan menjadi sumir Mas Hersu. Memang Ara sendiri menyebutkan ya, anggaran untuk perumahan pada tahun 2024 ini kan hanya sekitar 14 triliun, nah 14,5 triliunan begitu. Itu saja hanya sanggup membangun perumahan untuk rakyat sebesar 200.000 unit. Nah, bagaimana dengan anggaran untuk tahun 2025 yang anggarannya jauh merosot, hanya sekitar 5 triliun, 5, sekian kecil lah komanya itu begitu. Padahal target dari pemerintahan Prabowo itu adalah 3 juta per tahun, yang tentu saja itu tidak bisa dipenuhi. Artinya memang ada alasan di situ. Dia bisa menggandeng swasta, begitu kan Mas Heru bisa menggandeng swasta, sementara anggaran yang triliunan tadi digelontorkan lewat subsidi berupa bunga yang rendah dan sebagainya lewat KPR-nya kurang lebih kan demikian gitu. Terutama ya itu tadi sasarannya untuk guru, untuk PNS berpenghasilan rendah apa dan sebagainya. Tapi yang kita bisa melihat polanya ini, kalau seandainya memang nanti akan dibagikan gratis dan kemudian oligarki ini menanam budi yang demikian besar kepada pemerintah, pemerintah merasa bahwa
target kami yang sedemikian besar yang sepertinya tadinya tidak mungkin tapi bisa terlaksana Hmm. dengan bantuan Pak Aguan atau bantuan orang yang lainnya dan juga Hmm. ARA yang kemudian menghibahkan begitu. Kita tidak tahu ya apakah ada target tertentu ataukah tidak dari hibah tersebut. Yang kita khawatirkan adalah kemudian tukar guling seperti yang terjadi pada kasus di IKN tersebut begitu yang kita sudah kita tahu Aguan dan kawan-kawan itu berinvestasi di IKN pada masa Pak Jokowi dan kemudian Pak Jokowi memberikan kemudahan atau bahkan memberikan Ya. bonus yang sangat besar yang nilainya jauh-jauh lebih besar dari Oh investasi iya, mereka di nggak IKN. nggak Yaitu sebanding itu memberikan jadi. Ya. iya status PSN untuk proyeknya Aguan yang dimana saat ini bermasalah sangat besar sekali Mas Hersu di mana banyak orang-orang yang terusir apa dan sebagainya. Jadi ini yang dikhawatirkan sebetulnya dengan skema Ya. yang seperti itu. Ya, dan perlu dicatat ya kalau kita bicara soal ARA ini dia bukan hanya proksinya dari para sembilan naga ya, tapi dia juga proksinya Pak Mhm, Jokowi kan. Kenapa tadi betul. Mbak Agi nyinggung-nyinggung teman-teman PDIP itu yang kalau bicara soal ARA nadanya sinis gitu ya. Ya karena kan memang Mhm, sebenarnya ARA itu lebih lebih dekat dengan Pak Jokowi ketimbang dengan Ibu Megawati betul. ya. Dan kita ingat pada tahun Mhm, 2014 sebenarnya dia sudah hampir jadi menteri waktu itu Menpora sudah pakai baju mhm, putih untuk siap dilantik tapi kan kemudian karena Ibu Mega tidak setuju dan pada waktu itu Pak Jokowi masih nurut banget sama Ibu Mega ya batallah arah itu menjadi menteri betul. sampai 2 periode dia dua periode Mhm, Pak Jokowi dia itu nggak bisa jadi menteri baru sekarang ini dia jadi menterinya Pak Prabowo karena dia itu masuk Gerindra tapi saya kira sebenarnya dilihat kadarnya itu ya kadar ke apanya kepekatannya itu lebih pekat warna Jokowi saya kira ketimbang warna Gerindranya ya Mbak Ki. saya lihat juga demikian. Malah jangan-jangan di Gerindra ini ada tugas mengawasi Oh Prabowo. gitu ya. Apa kuda Troya gitu maksudnya? Ya, kita tidak tahu ya, begitu. Tapi Hmm. yang jelas ini dia ketika Pilpres kemarin kan juga selalu mendampingi Pak Prabowo kemana-mana, seperti menjaga begitu ya, sebagai kepanjangan tangan dari Pak Jokowi. Dan kita tahu, ya Bu Mega kalau saya dengar dari teman-teman PDIP, teman saya di sana juga pernah bercerita beberapa tahun yang lalu itu, Hmm. memang karena ARA ini sepertinya lebih kesetiaannya lebih kepada Pak Jokowi yang itu yang membuat Ibu Mega tersinggung kan ketika Hmm. itu Hmm. Pak Jokowi masih menjadi tugas partai dari PDIP yang tentu saja kemudian menterinya apa segala macam walaupun dikatakan tidak ada campur tangan Ibu Mega dan sebagainya tapi ketika ada menteri yang ditugaskan dari PDIP untuk bertugas di kabinet Jokowi itu artinya atas pengetahuan Ibu Mega begitu kan dan juga pencalonan penyebutan penyebutan nama Jokowi untuk menjadi presiden calon tahun 2014 itu kan mendahului dari apa yang diumumkan oleh PDIP, apa yang diucapkan oleh Ibu Mega. Jadi Ara seperti mengucapkan lebih dulu begitu bahwa dia apa namanya seperti menyarankan atau dia prefer begitu dia prefer untuk uh, menyebutkan nama Pak Jokowi untuk menjadi presiden yang berikutnya. Nah, itu yang mendahului itu tadi Mas Hersu yang sepertinya dan memperlihatkan bahwa Ara ini memang lebih dekat dan kemudian lebih setia kepada sosok Jokowi daripada Megawati dan itulah kenapa kemudian pada tahun 2019 Ara juga dipindahkan apa lokasinya dia dapilnya dipindahkan dapilnya begitu kan Mas Hersu dan juga mendapatkan nomor berapa kalau tidak salah yang tadinya nomor-nomor nomor satu begitu ya kemudian menjadi nomor 9 kalau tidak salah saya melihat posternya itu di wilayah Bogor loh saya terkejut posternya gede banget tapi kok nomornya nomor 9 begitu Hmm. dan ya memang sudah pasti itu dengan dia masuk ke lokasi dapil yang baru tentu saja tidak begitu dikenal ya kita sudah tahu memang dia tidak masuk begitu tapi elit-elit PDIP yang lain sepertinya lebih membela Ibu Mega lah dalam hal ini gitu Mas Yerso. Yes, oke. Jadi kita tahu kira-kira posisinya seperti apa ya, petanya seperti apa. Jadi memang nggak berlebihan kalau kemudian bahwa Pak Jokowi itu dominan banget di kabinet itu bukan hanya semata-mata menteri-menteri lama yang masuk, yang memang itu loyalisnya Pak Jokowi, tapi yang menteri yang baru masuk pun juga banyak di antara mereka itu yang masuk ya karena orangnya Pak Jokowi. Kita bisa nyebutlah misalnya seperti Raja Juli Antoni, itu kan itu kan lebih lihat jelas bahwa dia itu adalah masuknya sebagai kader dari kader PSI ya bisa masuk dan naik pangkat jadi
Menteri Kehutanan yang seperti Anda kemarin sebut, saya terheran-heran kok bisa dia menjadi Menteri Kehutanan. Ya ini portofolio politik itu, dan biasanya sebenarnya seperti itu dalam kabinet parlementer ya. Kalau kabinet yang disebut zaken kabinet ya nggak seperti itu gitu. Saya juga, tapi ini sedikit mungkin di luar itu menyinggung. Saya agak terheran-heran juga ketika teman-teman dari Muhammadiyah mengklaim bahwa ini representasi Muhammadiyah. Saya kira bukan ya, bahwa dia kader Muhammadiyah, dia pernah aktif di Muhammadiyah, iya, tapi ini lebih representasi Jokowi lah ketimbang bahkan representasinya Kaisang gitu ketimbang representasi Muhammadiyah ya gitu ya. Iya, kalau Raja Juli Antoni dia kan pengusung Jokowisme. Apakah Muhammadiyah pengusung Jokowisme? Paham Ya. tersebut begitu kan? Ini Hmm. aneh betul Muhammadiyah. Ya, tapi kita akan tahu Muhammadiyah juga ada rasa lain di Muhammadiyah. Jadi kalau Hmm. ada rasa hijau begitu, ada juga rasa stroberi, ada juga Hmm. rasa-rasa apa yang lain begitu Mas Hersu. Seperti misalnya Pak Effendi begitu ya. Sekarang posisinya Effendi sebagai apa? siapa? Kemarin sebagai Menko. Eh, Muhajir Effendi maksudnya. iya, maksudnya Oh, Pak Muhajir. beliau sekarang penasehat khusus Oh ya, presiden untuk oh urusan penasehat haji. khusus. Untuk urusan Oh haji. iya ya Iya, iya. betul. Iya, iya. Itu teman-teman Muhammadiyah kalau menyebutkan Pak Muhajir Effendi ini sebagai kalau dia ada di Muhammadiyah ya dia akan terasa Muhammadiyah. Tapi begitu dia lepas dari Muhammadiyah nggak terasa Muhammadiyahnya begitu kan? Oh gitu Ya ya. apalagi iya. Oh iya, iya, iya. Oh gitu. Iya. Apalagi Raja Juli Antoni yang kita Hmm. tahu memang di Muhammadiyah pun juga dia ya apa ya kalau kita melihat kalau di Jogja itu eh, Muhammadiyah yang agak keabang-abangan begitulah Mas Yesyo, agak kemerah-merahan kurang lebih demikian. Ya, saya juga terkejut ketika kemarin Pak Muhajir Effendi datang ke Solo menemui Pak Jokowi dan dia berkonsultasi malah haji dengan Pak Jokowi. Saya agak heran. Jokowi. Iya, 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 iya. Itu kalau orang Jawa nyebutnya untuk pirang perkoro gitu ya. Ya memang dia presiden, tapi kan kalau soal haji konsultasi sama Pak Jokowi apa maksudnya, karena waktu itu Pak Jokowi berhasil menambah kuota 20.000 dapat dari Pangeran bin Salman. Apa itu maksudnya gitu ya. Tapi menurut saya kelihatan sekali ya para menteri-menteri itu sekarang ini tetap tidak merasa sungkan gitu ya, walaupun presidennya itu Pak Prabowo, tapi mereka tetap saja menunjukkan bahwa mereka itu tunduk pada Pak Jokowi. Terutama yang bisa kita lihat banget itu pada sisi Bahlil ya. Pada saat Betul. bersamaan di ruang kabinet ada Pak Prabowo dan ada Gibran. Ketika bersalaman dengan Pak Prabowo biasa aja, tapi dengan Gibran dia sampai menunduk bahkan sampai hampir mencium tangannya. Dari situ aja kan kelihatan sekali ya sebenarnya mereka itu seperti itu. Dan ya ya ini bagusnya memang orang-orangnya Pak Prabowo mesti catat lah yang seperti ini. Nanti ketika sudah mulai berhasil melakukan konsolidasi kekuasaan ya mesti mulai masuk dalam urutan pertama lah gitu untuk diresafal ya Mbak Agi ya. Oke. Mhm. Oke. Ya. Oke, di luar itu ada berita yang saya kira juga tadi malam itu cukup mengejutkan. Itu kan ada ini mungkin nggak akan kita bahas panjang ya, soal Tom Mhm. Lembong. Ini Tom Lembong ini kan orang dekatnya Anies Baswedan yang kemudian ditangkap oleh kejaksaan itu berkaitan dengan korupsi gula ketika dia menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Kan masih ini kasusnya udah lama banget, kenapa baru muncul sekarang ya? Ini ini yang tetap saja kita membuat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan ya, apa yang terjadi kok tiba-tiba sekarang Tom Lembong itu ditangkap, padahal kita tahu bahwa Tom Lembong ini salah satu saya kira tim utamanya dari Anies yang akan membentuk ormas atau parpol, itu pasti Tom Lembong bagian dari itu. Sekarang dengan kasus semacam ini ya ini diamputasi berarti Tom Lembong gitu. Ya, dan Tom Lembong ini hanya 1 tahun menjadi Menteri Perdagangan ya loh Mas Hersu. Karena Iya. sesudah itu dia menjadi Menteri Investasi kalau tidak salah ya. Tanggapannya Pak Tom? Tanggapannya gimana Pak? Kasus ini Pak? Ada tanggapan nggak Pak? Pak Tom ada tanggapan nggak Pak? Kasus 8 tahun lagi ini politis nggak Pak? Tanggapan dulu Pak. Tanggapan dulu. Pak Tom. Dan ini saya rasa kalau seandainya pun apa namanya korupsi ini bukan bermaksud membela, tapi kita tahu banyak sekali kebijakan dari kementerian yang lalu itu diteruskan oleh kementerian yang berikutnya. Apalagi apabila sudah ada komitmen sebelumnya. Dan kita untuk impor itu tidak serta-merta impor langsung begitu saja, gitu. Impor itu kan ada perancangannya, ada perencanaannya. Dan ketika Tom Lembong menjadi Menteri Perdagangan, siapakah Menteri Koordinatornya? Begitu, tidak mungkin orang juga sebagai menteri begitu akan bisa
mengimpor begitu saja tanpa ada koordinasi atau persetujuan dari Menteri Perdagangan. Dan untuk Ya, mengimpor gula dan sebagainya itu kan tidak hanya di tangan Menteri Perdagangan saja, tapi juga ya, memang ada permintaan dari Kementerian Pertanian dan sebagainya, dan pelaksananya Kementerian Perdagangan atas persetujuan dari Menteri Menko, begitu kan, Menko yang ada di atasnya dia, dan tentu saja atas sepengetahuan Pak Jokowi. Jangan lupa tidak ada visi misi menteri, adanya visi misi presiden gitu. Apalagi impor dengan nilai misalnya ratusan miliar atau bahkan triliunan, itu tidak mungkin anggaran sebesar itu keluar tanpa diketahui oleh Menko, dan juga kebijakannya tidak diketahui oleh presiden. Itu sesuatu hal yang tidak mungkin, Mas Hersut. ya, Kita lihat nanti yang kena ya, siapa saja kalau seandainya ya. memang Tom Lembong ini masuk. Yang jelas Tom Lembong ini adalah vote getternya Anies gitu ya. Mm-mm. Karena tidak hanya Anies yang dibuatkan apa namanya itu, yang dibuatkan Videotron. Tidak Ya, hanya ya. Anies yang dibuatkan Videotron. Ada 3 orang yang dibuatkan Videotron, yaitu ada Caimin ketika itu, dan juga Tom Lembong begitu, Ya, Mas ya. Heri. Ini kesayangannya anak-anak, disebutnya anak abah ya. Nah, ini Mm. anak-anak Tom Lembong pun juga disayang betul oleh anak-anak abah atau para Gen Z tersebut, Mas Heru. Iya, memang. Tapi dan yang saya ingat sebenarnya ketika dia jadi Menteri Perdagangan itu, Tom Lembong tuh punya jasa besar loh terhadap Pak Jokowi. Ini ketika Pak Jokowi bicara di Brookings Institute, ketika Betul. baru menjadi presiden setahun lah kira-kira ya gitu, karena bulan itu tahun Mhm, 2015 mhm. kan yang Pak Jokowi minta I want to test my minister itu kan dia minta tolong dijawab oleh Tom Lembong. Oleh Tom Lembong. Iya, iya. Iya, dan dia juga sebagai penulis pidato presiden, begitu Yes, kan, Mas iya. Hersu, Mm. yang dimana winter Avenger winter ya, apa waktu winter, itu? winter is coming ya waktu itu ya ketika Iya, the winter is coming. Terus ya, apa frase-frase yang seperti itu diciptakan oleh Tom Lembong, dan kemudian menjadi seolah-olah itu menjadi trademarknya Pak Jokowi ketika itu. Dan hmm, Pak Jokowi kemudian digandrungi karena dianggap sebagai orang yang paham anak muda. Karena frase-frase seperti itu adalah frasenya anak muda, begitu kan? Itu kan hmm, berasal dari film yang ada di Netflix kalau tidak salah. Saya juga mengikuti filmnya dulu, begitu Mas Irso. ya. Tapi ini saya dapat kabar ya, kemungkinan ini lebih Mm-mm, pada soal yang sebenarnya administratif ya. Memang kesalahan misalnya kalau untuk impor ya, impor itu kalau dia mm, misalnya gula itu harus ada rekomendasi dari Menteri Perindustrian. Kalau beras itu harus ada rekomendasi Kementerian Pertanian. Nah, kelihatannya katanya ini yang waktu itu dilewatkan oleh Pak Tom ini ya. Mungkin karena dia mungkin terbiasa di birokrasi swasta, jadi dia kurang paham yang seperti itu. Tapi ini beberapa teman yang dekat dengan Pak Tom Lembong menyatakan kalau Tom Lembong tuh lurus banget orangnya gitu. Jadi artinya kalau toh ada dia dituduh karena kasus korupsi itu dipastikan nggak akan ada duit yang mengalir kepada dia begitu. Jadi ini ada soal soal administratif yang dia mungkin abai soal itu. Itu yang saya dapat dari insight dari beberapa teman dekatnya Pak Tom Lembong. Tapi kita tunggu saja kasusnya, dan ini nuansa politiknya tentu saja sangat kental ya. betul, Oke, ya. sangat kental. Yes, kita pindah ke Mhm. soal apa? Soal Maung ya, Mbak Agi ya. Soal Maung, Maung yang meraung-raung ini, Ya, Mas ya. Hersu. Ini menarik, menarik sekali loh. Saya dalam posisi waktu sangat terkejut ya ketika kemudian ketika Pak itu ngomong itu, sebenarnya saya nggak terlampau terkejut juga, walaupun kok Pak ini sudah ngomongin duluan, apa saya pikir sudah ada dibuat soal ke apa peraturan menterinya kan, itu kan Mhm. surat keputusan menteri ya, surat ke Ya. SMK, surat keputusan SKM ya istilahnya, surat Kementerian Keuangan gitu ya, keputusan Menteri Keuangan kan soal penggunaan atau pagu anggaran untuk mobil itu, Mhm. putusannya dari Menteri Keuangan kan ada aturan-aturannya, Mhm. misalnya bahwa untuk pejabat menteri dan setingkat menteri itu Mhm. berapa pagunya, kemudian berapa cc gitu kan dihitung itu, kemudian Betul, eh, ada. ya kalau di eselon 1 berapa dan sebagainya itu ada. Saya menduga tadinya Pak ini sudah ada surat itu gitu. Tapi kemudian yang cukup mengejutkan kan kemarin itu tiba-tiba kok dibantah dengan bahasa klarifikasi, katanya dari Mhm. kepala biro ya, ke biro penerangan publik atau apa, pokoknya humasnya lah gitu, sebenarnya humasnya Kementerian Keuangan. Mhm. Kok apa yang terjadi ya? Kok ada seorang wakil Menteri Keuangan kemudian ucapannya ralat oleh kepala biro gitu. Kepala biro ini kan eselon 2 ya Mbak Agi ya. Ya. Iya, ya. Sebetulnya ketika ini menjadi rame ya ucapan dari Pak Anggito Abimanyu ini, saya pikir tadinya ucapan ini langsung berasal dari mulut Prabowo sendiri, begitu kan? Karena ini kan kebijakan yang sangat 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 Ya. strategis. Ini jelas-jelas berhubungan dengan
pemasok mobil tersebut yang Hmm. mungkin sudah rekanan selama bertahun-tahun, yang Oh iya. biasanya perusahaannya dimiliki oleh taipan pengusaha besar juga. Ini berhubungan dengan itu loh. Dan kemudian juga kebijakan untuk semangat untuk lebih berjiwa nasionalis kan seperti itu, dan juga penghematan, semangat untuk menghemat anggaran dan sebagainya. Yang kita tahu mobil Maung kalau saya masih ingat tahun 2021 yang untuk biasa ya, Maung kan ada memang yang untuk militer dan ada yang untuk sipil. Kalau yang biasa tuh sekitar 600 juta dulu tahun 2001, sekarang Iya, sudah 3 tahun kan. Ya, segitulah, sekitar sekarang itulah mungkin harganya, sekitar 600-an juta masih juga sekitar itu. iya, mungkin 600 juta, tapi kalau untuk spesifikasi presiden itu kan ada anti peluru, ada Oh iya, apa lain dan lagi. sebagainya, ada tambah-tambahan ya, ada tambah-tambahan terhubung langsung ke satelit misalnya seperti itu begitu. Jadi pasti memang lebih mahal, dan mungkin kalau kebutuhan untuk menteri seperti apa begitu kan. Hmm. Nah, tapi semangat dari Pak Pak Prabowo ini kan luar biasa Oh ya. begitu, yang seharusnya memang diumumkannya oleh Pak Prabowo sendiri. Jadi ketika itu saya sudah menduga, saya baca beritanya kok Pak Anggito Abimanyu, dan ini ketika dia ada di UGM kalau tidak salah ada di sekolah vokasi, Hmm. ini memang dia kan bukan politikus sebetulnya Mas Hersu. Dia Hmm. ini kan Hmm. dia dia ini adalah lebih kepada ekonom begitu ya, seperti akuntan seperti itu, dan juga seniman begitu yang tidak terlalu paham ini akan berdampak seperti apa begitu, soal Hmm. pencitraan, soal apa dan sebagainya. Eh, tidak kurang begitulah. Saya menduga bahwa ini keceplosan begitu saja, dan ternyata memang benar akhirnya diralat. Walaupun sebetulnya mungkin apa yang dia katakan memang betul. Setidaknya kalau bukan presiden, itu Menteri Keuangan yang mengumumkan. Jadi bukan Wamenkyu seperti itu, dan hanya seperti sekilas saja, dan kemudian isunya bergulir tanpa ada penjelasan siapa saja nanti, anggaran yang disiapkan berapa. Kan kalau wartawan pasti mengejar seperti itu. Iya. Hmm. Sementara nggak strategis banget. Ini memang sepertinya slip of tongue gitu ya dari Pak Anggito. Tapi soal maunya sendiri, saya rasa itu memang benar Oh karena enggak, semuanya itu benar. mengiyakan, iya Benar kan? ya. Ya udah benar itu, seperti dikat Pak Wiranto juga menyatakan bahwa itu disampaikan oleh Pak Mhm. Prabowo ketika retreat di mana di Akmil kan begitu ya. Mhm. Dan kemudian Betul. ternyata juga dibenarkan oleh sekretaris apa menterinya, menteri sekretaris negara Iya, Prasetyo, Mensesnek Prasetya Hadi. Mensesnek, yang dia membenarkan bahwa itu katanya oh iya pasti dijalankan program itu, dan kata dia nanti akan Hmm, dibeli gitu. Dan memang kalau betul. jadi artinya sebenarnya nggak ada yang salah pada apa, bukan slip of Mhm. tongue, cuman dia keceplosan aja gitu. Kalau slip of tongue kan mungkin salah dia ngucapnya ya Mbak ya, jadi keceplosan aja mungkin, atau ini harusnya momennya mungkin Pak Presiden yang akan mengumumkan begitu secara khusus, tapi saya kira mungkin Pak Prabowo nggak, yang kayak gitu-gitu juga nggak peduli juga kelihatannya Mbak. Kalau jangan Pak Jokowi mungkin jadi Ya, masalah itu. ini kan seperti Saraswati, keponakan Pak Iya. Hmm. Prabowo, Raul Saraswati juga mengiyakan. Ini Iya. strategis banget Mas Hersu. Iya. Bagaimana Pak Prabowo itu kelasnya adalah kelas Maung, bukan kelas SMK. Dan Iya. kelas Maung yang bentuknya itu ada, Ada. teknologi anak bangsa Hmm. dibuat oleh kita sendiri, 70% Iya, iya. komponen dalam negerinya, sementara yang satu lagi masih menjadi mobil goib, kan seperti itu. Jadi jelas-jelas ini rame loh Mas Hersu di Iya. media sosial, bagaimana Hmm. para pendukung Pak Prabowo tuh dengan penuh semangat tuh kan, apa namanya, presiden kami begitu, Oh selain iya. nasionalis dia tidak malu untuk memperlihatkan mobil sendiri dipakai. Ini sudah setara dengan misalnya perdana menteri atau presiden luar negeri, seperti di luar negeri, seperti misalnya pemimpin pemerintahan Perancis, dia tidak akan pernah mau memakai mobil dari Jerman, dari Inggris. Kalau seandainya di Indonesia ya memakai mobil buatan Perancis, kan seperti itu Mas. Bahkan ketika mereka berkunjung ke bertemu dengan kepala pemerintahan Perdana Menteri Inggris misalnya, mereka tetap berbahasa Prancis walaupun fasih berbahasa Inggris, karena memang harus apa ya, semangat untuk dan kebanggaan terhadap Nasionalisme ya. negara sendiri harus Iya. ditumbuhkan. Sebenarnya Iya. nggak usah jauh-jauh Mbak, tetangga kita udah lebih dulu seperti itu. Zaman Pak Iya, Mahathir dulu Malaysia. mengeksplor proton limo Mhm. segala macam gitu. Terus India. Nah kalau India Mhm. saya terkejut juga ketika waktu tahun lama ya, tahun 90-an saya ke India, dan kemudian datang ke parlemennya itu saya lihat kebetulan lagi ada rapat itu, Mhm. rapat dengan perdana menterinya pakai mobil yang jelek itu, dan menteri-menteri lain juga seperti itu. Tapi sekarang kan Anda tahu kan industri mobil India Mobil. sangat maju, dan banyak sekali mobil-mobil yang yang masuk ke Indonesia itu merek-merek Jepang itu sebenarnya juga dibangunnya di India Iya, kan gitu loh. Jadi iya.
Ya, pabriknya di ya India. pabriknya di India. Jadi saya kira apa yang dilakukan Pak Prabowo luar biasa karena kemarin Pak Prabowo itu menggunakan maung itu ketika tiba di Lembah Tidar, yang seperti kita lihat nih videonya ya, kelihatan beliau pakai itu dan keluarnya juga tetap menggunakan maung. Ya Betul. harus ada keberanian semacam itu dan ada bukan keberanian ya menurut saya ada willingness lah gitu ya. Tapi kan Iya. kemudian ada seorang teman bertanya, ini apa udah siap nggak ya ini apa stoknya ada kalau untuk semua menteri kan ini kan mendadak ya rencana ini belum dikoordinasikan sebelumnya gitu dan itu bisa jadi alasan nanti para menteri-menteri untuk tidak menggunakan maung dengan alasan kan stoknya belum ada kan gitu ya. Ya, yang penting anggarannya ada, ya. Hmm. Yang penting anggarannya ada dan kemudian itu kan dibuat secara bertahap. Kalau Hmm. saya lihat terburu-buru, sementara juga mungkin tenaga kerjanya begitu Iya. terbatas, ya nanti hasilnya malah tidak baik. Karena saya mendengar kabar seperti misalnya mobil Pak Prabowo itu sudah diperbaiki kaki-kakinya seperti Hmm. itu. Namanya mobil baru, kita jangan putus asa begitu. Iya. Kalau seandainya industri mobil yang sudah beken, yang sudah mapan, kita beli dengan harga mahal dan kemudian tiba-tiba kaki-kakinya ada suara apa bagian mesinnya ada yang tidak proper, ya kita harus protes. Tapi kalau Iya. untuk mobil apa industri dalam negeri seperti ini kita harus support apapun yang Ya. terjadi begitu ya Mas Hersu, namanya pembelajaran di luar negeri pun juga butuh puluhan tahun untuk Oh iya, menjadi iya. industri yang besar seperti saat ini. Sepakat, saya harus ya, program ini harus didukung karena saya melihatnya saya lihat angka-angkanya ya Mbak ya. Satu ada penghematan sampai lebih 100 miliar itu yang bisa dihemat karena tadi Anda sebut soal angka kan sekarang ini rupanya standarnya Alphard ya. Itu saya agak aneh juga kenapa standarnya Alphard ya. Itu kan itu harganya itu sekitar 1,660 1 miliar 660 juta itu kalau yang pagu anggaran yang disiapkan oleh Kemenko. Tapi sementara kalau ini maung itu rata-rata untuk menteri itu 600-an juta. Jadi ada penghematan sampai 1 miliar lebih setiap satu unitnya. Nah, itu padahal seorang menteri itu ya kalau menurut aturan Menteri Keuangan itu bisa dapat jatah 2 mobil, Mbak Agi. Dan kalau wakil menteri itu 1 mobil. Bayangkan, jadi berapa banyak itu uang negara yang bisa dihemat. Belum lagi ini kan dengan kalau banyak order seperti ini kan berarti dia harus rekrut tenaga kerja. Dan kita tahu banyak sekali kan Betul. sekarang pengangguran ya yang ini bisa diserap di situ. Jadi banyak sekali apa ya multiplier efeknya kalau Keuntungannya. ya keuntungannya buat Indonesia sendiri dan yang lebih penting itu kan kemudian satu membangun kepercayaan diri dari bangsa bahwa kita bisa loh Betul. melakukan itu. Kedua, banyak sekali kan anak-anak pinter kita itu yang kemudian dia akhirnya lari ke luar negeri karena memang industrinya di Indonesia belum ada Betul. kan gitu. Sayang itu jadi brain. Untuk soal begini saya kira mesti kita dukung ya dalam Dukung. ya gitu. Oke, Mbak Agi. Ya. Apalagi yang mau kita bahas selain cukup ya Mbak Agi yakin? Sudah cukup sepertinya Mas Hersu ya. Oke, tapi siap-siap ya pekan depan Anda punya presiden baru namanya Gibran Rakabuming. Ya, dia akan menggantikan Pak Prabowo dalam kurung untuk sementara. Ya. Ini banyak sekali Mas Hersu di media sosial yang kemudian bahkan pakai emoticon menangis. Pak Prabowo harus pulang dengan selamat ya, jangan sampai ada apa-apa di sana, begitu ya. Terus kemudian, wah aku terkejut gitu. Terus kemudian aku sedih begitu. Terus mau Lebay ini jadi ya. apa bangsa ini dan sebagainya. Ini lebay tidak lebay Mas Hersu, karena memang isu Fafa itu tidak akan pernah lupa, itu melekat itu Yes. sepertinya abadi sepanjang masa. Jadi fenomena seperti ini yang sepertinya ditinggal sebetulnya hanya sementara, itu seperti kekhawatiran gitu, apalagi kita tahu Pak Prabowo sudah 73 tahun, jadi semacam ada kekhawatiran seandainya kelelahan apa dan sebagainya, seperti itulah Mas Hersu. Ya, kemarin kan kita singgung ya, Pak Prabowo pasti akan fokus seperti itu untuk kunjungan-kunjungan luar negeri dan sebagainya gitu ya. Dan sementara Gibran ini nanti akan fokus kunjungan-kunjungan ke pasar-pasar. Nah, itu yang kemarin kita ingatkan ya, Mbak Agi berkaitan dengan pemilih kita yang masih belum cerdas ya, dia akan melihat orang yang lebih sering ke pasar daripada yang sering pergi ke luar negeri. Iya, karena yang menyoblos nanti tahun 2029 ya orang-orang pasar itu, bukan orang-orang yang ada di luar negeri itu. Begitu maksudnya di luar negeri ada diaspora kita, tapi kan jumlahnya kecil. Sementara yang dikunjungi maksudnya para pejabat luar negeri, para ini luar negeri bukan mereka begitu sasaran kalau untuk 2029. Oke, sampai ketemu lagi insya Allah besok ya kita. Semoga tetap sehat. Kami mohon pamit. Saya Hersu Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.